Baik Bu Rani, Ya, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, Kemdikbud memberikan gambaran bahwasanya kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembuatan modul ajar nanti kita menguatkan profil tersebut dengan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kita singgung sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita ada 3 strategi yang perlu Ibu pahami, bahwasanya yang pertama itu diferensiasi konten, Bu. Diferensiasi konten. Nah, di kelas Ibu ada berapa murid, Bu? ada 3 murid dengan 2 jenis kelainan. Iya. Apa saja, Bu? 2 murid autis, Autis. kelainan autis, 1 tunagrahita. Nah, hubungannya dengan diferensiasi konten. Nah, di sini tentu Ibu sebagai guru kelasnya memahami betul gaya belajar anak, minat anak. Nah, di mana nanti Ibu dengan mengetahui kesiapan belajar dari minat dan profil peserta didik itu, Ibu akan dapat memetakan kebutuhan belajarnya dengan diferensiasi konten. Mungkin pada anak autis media pembelajarnya atau pemberian tugasnya itu dengan gambar ataupun dengan audiovisual dan sebagainya, itu bisa dibedakan. Mungkin ada pembedaan di situ, Bu, ya. Ya. Untuk yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, untuk diferensiasi proses tentunya pada saat pemberian tugas itu sesuai dengan kemampuan anak, Ibu, ya. Nah, apakah anak itu diberikan tugasnya itu misal pada Dani, ya, Dani, apakah bisa diberikan dengan pemberlakuan treatmentnya itu dengan tugas A, apakah tugas itu juga bisa diperlakukan di murid yang lain dan sebagainya, nanti Ibu bisa memetakan. Untuk yang ketiga, kita kenal dengan diferensiasi produk, Bu. Produk hasil yang dilakukan oleh anak. Nah, dengan 3 strategi tersebut mungkin Ibu sudah ada gambaran nanti akan menyampaikan apa dengan pemberiannya itu seperti apa. Iya, ini rencananya nanti kan tematik ya Pak, yang biasa Oh ya, tematik. saya pakai tematik dengan 3 mata pelajaran. Ya, Matematika, matematika. bahasa Indonesia, dan IPA. Oh iya, betul sekali. Karena satu anak itu kemampuannya masih rendah, kemampuan menulis yang masih rendah, jadi untuk matematika masih tahap menggunting dan menempel. Oh iya. Itu untuk yang kemampuannya rendah. Kalau untuk Dani ini kan kemampuannya agak tinggi, jadi dia bisa menentukan polanya sendiri, kemudian menggunting sendiri, itu menempelnya. Oh Mungkin begitu. seperti itu kali ya Pak ya. Iya. Karena kenapa menempel dan menggunting? Untuk menarik perhatian mereka agar mampu menyelesaikan tugas. Karena kalau hanya menulis di buku, kadang itu bosan. Iya. Dan nggak betah di kursi itu, cepat ingin keluar kelas. Jadi untuk menempel dan menggunting, itu kan pakai kertas yang warna-warni ya Pak. Itu menarik. Itu masuk visual mungkin ya, visual untuk mereka. Jadi menarik mereka untuk menyelesaikan sampai akhir tugasnya. Ya begitu. Ya. 3 ranah yang kita juga harus memenuhi, antara lain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mungkin sikapnya itu nanti diambil dengan apa, pengetahuannya itu diberikan dengan tugas apa, atau mungkin pada keterampilannya unjuk kerjanya itu apa, Bu? Unjuk kerja itu bisa berupa hasil dari tugas yang diberikan ya Pak ya. Misalkan menempel 1-5 kan itu karena ada bangun datar yang mengenal bangun datar. Jadi ada berapa bangun datar yang dia tempel, tapi kalau untuk yang kemampuannya rendah, itu kayak matching aja, menyamakan angka 1-5. Tapi kalau yang kemampuannya agak tinggi itu dia menghitung sendiri bangun berapa yang bisa dia gambar, yang bisa dia gunting, yang mampu dia gunting. Habis itu menghitung sampai berapa dia mampu membuat itu. Itu kemampuannya yang agak tinggi. Terus masalah sikap ya Pak ya? Iya, sikap. Sikap itu mungkin lebih ke perilaku dia saat menyelesaikan tugas. Oh begitu. Iya. Apa dia mampu
menyelesaikan tugas dengan baik atau menolak aktivitas atau bagaimana, mungkin bisa menjadi catatan tersendiri dari betul, saya. betul, betul, betul. Nah, kembali apa yang saya sampaikan di awal bahwasanya Kemdikbud menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sebagai penguatan karakter profil pelajar Pancasila itu kita mengenal dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu bisa diberikan itu secara terpisah ataupun terintegrasi. Nah, pada saat pembelajaran ibu nanti kalau bisa diintegrasikan, disisipkan unsur muatan-muatan pembelajaran sosial emosional dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kematangan emosi anak ya, apalagi untuk anak autis itu kan interaksi sosialnya itu kan menjadi PR yang sangat panjang ya, sangat panjang bagi kita. Nah, kira-kira ini pembelajaran sosial emosional apa yang akan ibu berikan dan mungkin disisipkan pada mapel apa? Sosial emosional bisa disisipkan di mapel bahasa Indonesia dan matematika, mungkin bisa matematika dengan dia mampu menyelesaikan tugas sendiri sampai selesai. Tanggung jawab ya Pak ya, itu sebagai sadar diri. Nah, itu untuk dirinya sendiri. Kalau karena ini klasikal, jadi itu bisa memunculkan empati, dia melihat teman yang belum selesai, atau empati kan bisa membantu ya teman belum selesai. Jadi karena itu alatnya seperti lem misalkan dan gunting, itu biasanya di kelas saya hanya tidak menyediakan satu-satu Pak. Tidak untuk gunting satu anak, tidak. Di situ saya sengaja menyediakan hanya 2. Jadi gimana dia menunggu giliran temannya dulu yang menggunting, terus baru dia sabar, dia menunggu giliran. Betul itu sekali. Masuk sosial emosional. Iya, bisa itu. Ada 2 penguatan karakter yang ibu rancangkan ya. Di antara tadi pengembangan sosial emosional itu dengan kesadaran diri bahwasanya melaksanakan tugas menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk kesadaran sosial bahwasanya dia belajar bersama dengan teman yang lainnya di dalam kelas. Nah, luar biasa sekali Ibu. Nah, demikian Ibu, selamat membuat modul ya. Nah, saya rasa dari perbincangan kita kali ini Ibu sudah menemukan gambaran yang jelas mau dikemanakan pembelajarannya, dengan media apa saja, dan pemberlakuan tentunya saya yakin karena Ibu sudah berpengalaman menangani anak autis ini. Ya, selamat bekerja Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Tri Nugroho, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas sebagai pendidikan pelatihan program guru penggerak, yaitu coaching supervisi akademik Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurani Asmi SPD yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk support dalam pelaksanaan tugas saya. Baik, saya akan menggali beberapa informasi dari Ibu Nurani Asmi. Yang pertama, dari pertemuan ini mungkin tujuan apa yang akan diharapkan ke depannya Ibu? Ya Pak, sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan informasi kalau murid saya ada 3 di sini dengan berbeda kemampuan. Kebetulan ada beberapa hambatan nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk yang 1 anak itu mengalami hambatan kurang mampu mengenal angka. Kurang mampu mengenal angka. Dia masih di fase A. Jadi untuk 1 sampai 10 belum konsisten. Nah, untuk pembelajaran di sini saya masih mengenalkan 1 sampai 10 hingga anak itu konsisten. Untuk yang laki-laki 1 itu 1-10 belum optimal
Jadi saya turunkan menjadi 1 sampai 5 dulu hingga Iya. konsisten, baru nanti ke depannya 1 sampai 10. Kalau yang si Dani mungkin itu ada di fase C, jadi agak tinggi dia kemampuannya. Jadi dia nanti bisa 1 sampai lebih dari 10 lah istilahnya, bisa menghitung penjumlahan. Oke. Kemudian karena memiliki hambatan komunikasi, Iya. di sini saya ingin mereka menyimak cerita dan menyampaikan pengalaman apa yang didapat di rumah, misalkan kegiatan di pagi hari, mereka menceritakan. Dari situ harapannya supaya mereka bisa lancar dalam berkomunikasi. Untuk meraih tujuan yang diharapkan tadi, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Ibu untuk dapat melaksanakannya? Kekuatan yang saya miliki sendiri yaitu saya mempunyai pengalaman sebelumnya di bidang menangani anak autis. Oh, ya. Iya. Jadi harapannya bisa menangani mereka lebih baik dan lebih maksimal lah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Iya, jadi saya rasa itu adalah yang tepat untuk menangani kasus demikian ya, Bu ya. Amin. Nah, karena tadi hambatannya heterogenitas kebutuhan Ibu ya. Iya. Sebelumnya pada murid Ibu di jenjang kelas berapa Ibu? Jenjang kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya. Tetapi beberapa anak pada fase yang berbeda ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan yang diharapkan, rencana aksi yang akan dilakukan apa saja itu? Rencananya di sini karena sasarannya kemampuan akademik, kemampuan komunikasi, ada juga kemampuan motorik. Nah, nanti akan didongkrak ya Pak ya, ditingkatkan. Nanti ada aktivitas seperti menggunting. Nah, menggunting itu nanti mereka akan menempel itu motoriknya. Iya, motoriknya. Diharapkan mereka akan mengingat dengan pembelajaran yang menyenangkan karena di sini saya menggunakan kertas lipat. Oh iya. Nah, jadi diharapkan mereka akan mengingat angka-angka dengan yang ada di kertas lipat itu, dengan menempel, menyamakan. Iya, betul. Itu sih harapannya. Ya, luar biasa sekali rencana aksi yang terstruktur ya itu ya, yang nanti akan disampaikan oleh anak-anak sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Oke, baik, yang selanjutnya adalah komitmen ini Bu. Setelah melakukan pembahasan kita bersama tentang masalah yang terjadi di kelas Ibu, komitmen yang akan selanjutnya dilakukan oleh Ibu apa? Komitmen tindak lanjut kayak gitu Iya, ya, Pak? betul. Maksudnya sebagai guru untuk pembelajaran yang heterogenitas di kelas itu. Komitmen yang akan saya terapkan yaitu saya akan konsisten dan terus berkelanjutan melaksanakan kegiatan itu. Misalkan itu akan diulang lagi, mereview. Misalkan saya ingin anak-anak ini mengenal 1 sampai 10, jadi setiap harinya sebelum memulai pembelajaran saya mengingatkan kembali, kita berhitung dulu 1 sampai 10 ya Nak. Baru nanti pembelajaran saat itu apa yang akan disampaikan materi saat itu. Pastinya semuanya terprogram secara rapi dan berkesinambungan ya Bu ya. Ya, baik sekali. Ini Bu, sebelum pembelajaran dimulai saya akan menanyakan beberapa hal. Pada kelas yang akan Ibu ampu dalam saat pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Tujuan pembelajaran siswa mampu berhitung 1 sampai 10. Itu di fase A. Fase A. Kalau yang kemampuannya agak tinggi tadi dari temennya itu mampu menyebutkan bangun geometri. Paling tidak dia bisa ini Pak, memperkirakan di kelas ini seperti apa sih bangun geometri, misalkan ada nih di sekitar nih kayak di meja. Nah, dia bisa bangun datar itu ya? Bangun datar. Dan bisa menghitungnya kan lebih dari 10 biasanya. Jadi karena tematik ya Pak, jadi nyambung-nyambung. Oh, tematik mata pelajarannya apa saja Bu? Di sini sasarannya matematika, ada ada bahasa Indonesia, ada IPA sedikit saya sisipkan nantinya. Mungkin bahasa Indonesia tujuannya apa yang akan Tujuannya untuk fase A mereka mampu menyimak dulu cerita, habis itu menjawab pertanyaan. Kalau fase yang agak
tinggi yang kemampuannya agak di atas, mereka mampu menceritakan kegiatan mereka di pagi hari dengan gaya bahasa mereka. Iya, betul sekali. Dan nanti ya diperbaiki sedikit mungkin karena mereka bahasanya menyusun kalimat kurang Kalimat dalam optimal. menyampaikan cerita, Tinggi. Ibu, ya. Tinggi. Ya, pasti harus ada pendampingan Ibu ya. Iya. Betul sekali. Untuk satu mapel tadi apa Bu? Matematika, bahasa Indonesia, ada IPA sedikit dalam cerita itu, iya. Oh ya, boleh. Iya, baik sekali. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan, area pengembangan apa yang tidak dicapai itu? Area pengembangan di sini yang ingin saya sasar yaitu kemampuan dari akademik, kemampuan komunikasi, kemampuan emosionalnya, kemampuan motorik juga dapat sih Pak. Biasa. Ya. Terakhir Ibu, strategi yang dipersiapkan agar materinya tercapai secara maksimal pada anak dan sesuai dengan apa yang diharapkan apa Bu? Strategi yang saya terapkan itu selalu mereview lagi, selalu mengulang kembali materi sebelumnya, itu secara konsisten. Besok lagi. Diharapkan mereka bisa mengingat nantinya, terus selalu menumbuhkan motivasi. Motivasi yang saya tumbuhkan itu non stimulasi Pak, seperti tepuk tangan ketika mereka mampu menyelesaikan tugas atau mampu merespon minimal. Soalnya kadang di tengah aktivitas mereka enggan melanjutkan lagi kalau menemui kesulitan. Ya, betul sekali. Jadi kita menumbuhkan motivasi dia hingga mampu menyelesaikan itu. Ya, baik sekali. Mungkin mood booster itu perlu sekali ya untuk menumbuhkan motivasi agar tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Baik, demikian pra observasi dari saya Ibu. Semoga dalam kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan. Baik, selamat mengajar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Lihat Ibu dong. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Sudah makan belum tadi? Tadi pagi? Sudah mandi? Sekarang hari apa sekarang? Kemarin hari Senin. Sekarang hari? Selasa. Tanggal berapa hari ini ya? Ibu tulis dulu nih, Selasa tanggal bulan tahun 2023. Oke, hebat. Ya diingat ya. Besok hari apa? Kalau hari ini Selasa, besok hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu, mantap. Sebutin dong dulu nama-nama hari. Senin, Selasa, sambil nyanyi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Senin, Selasa. sekolah, lekas, pintar, anak yang pemalas. Oke, masih inget nggak? 4 sehat 5 sempurna. 1. Nasi, pintar. 2. Lauk. 3. Sayur. 4. Buah-buahan. 5. Susu. Oke, sudah makan nasi belum hari ini? Pagi tadi sudah makan nasi. Ikannya apa? Ayam. Dan ini ikan apa hari ini tadi? Ayam. Waduh, enak sekali. Apa? Anas, apa ikannya? Apa? Telur. Telur aja. Oh, sudah termasuk sudah termasuk 4 sehat 5 sempurna itu. Ibu absen dulu ya. Kalau yang dipanggil namanya bilang ada Bu. Ada Bu. Ibu absen dulu, tunggu. Hanata? Oke. Anas? Ada. Dani? Ada. Wow, mantap, dia semangat. Oke. Dia tidak hadir ya hari ini ya? Sakit? Kemana? Tidak di kelas dia hari ini. Rizky mana Bu? Rizky tidak hadir juga. Sekarang, oh iya, sebelum memulai pelajaran kita apa?
Pinter Anas. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Aku. Oke, coba. Ya Allah, Ya Tuhan, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya hari ini. amin. Oke. Kita mau belajar apa ini hari ini? Kita belajar matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA. Nanti kita mengenal angka nih ya. Hanata 1 sampai 10 sudah Ibu tulisin, 1 sampai 10. Nanti kita gunting nih, digunting ya Nat ya. Iya, oke. Anas juga menggunting. Kalau si Dani ini bentuk apa namanya Dan? Geometri Iya, namanya bentuk persegi panjang. Apa aja sih? Yang mana nih bentuk persegi panjang nih contohnya nih? Selain yang kayak gini nih. Ini Iya, terus apa lagi? Ini bentuknya apa nih yang ada di sini nih, di meja Ibu? segi 4. Ih, persegi panjang, kan dia panjang. Panjang. Iya, yang segi 4 tuh kayak gini nih, ada meja. Ada berapa nih mejanya nih? Ada berapa semua mejanya? 4. Masa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hih, 6. Ingat nggak dalam bahasa Inggris menghitung? Coba. 1, Sambil nyanyi. boleh coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Oke. Kita mulai menggunting. Mau? Ini gunting. Ini si Nata. Ini aku mana? Punya Dani bikin bentuk geometri sendiri. Pakai penggaris ya. Kan Dani sudah. Oh, ini gunting Dani. Nanti kalau guntingnya nggak bisa, pinjam sama temannya gantian ya. Dani mau warna apa? Merah, hijau, biru? Biru. Oke, boleh. Lama ya, Bu? Ini punya si Anas nih. Digunting sesuai garis ya. Nih, penggaris. Ini punya Nata, ini punya Anas. Tuh. Aku mana nih? Ini punya Dani, ini kertas untuk menempelnya. Ya. Coba digambar dulu bentuk geometrinya. Bentuk bangun datarnya. Persegi panjang ya. Sesuai garis ya, Nas. Gimana caranya? Sudah. Kita potong di sini. Ibu bantu. Ya. Lagi. Aduh, Anas hebat. Gimana caranya? Oke, lagi sebelahnya lagi. Caranya. Nih panjang dulu. Nih. Garis. Oke, lagi sampai habis ya garisnya situ. Sudah. Nih, baru garis situ-situ. Tuh, jadi berapa ini? Bangun datarnya jadi berapa ini? 1, 2, 3. Oke, gunting habis itu ditempel. Ya, lagi banyak-banyak. Oke, boleh. Tempel sesuai angkanya ya, Nas. Sebanyaknya, Bu, sebanyaknya. Boleh, bikin lagi kalau sebanyaknya. Kan tadi sudah Ibu ajarkan gimana cara bikinnya. Nih, coba. Nata bisa? Oke, pintar. Oh iya, sini tunggu. Kita buka yang ininya. Kita tekan-tekan. Ini di sini. Bisa nggak ya, keluar nggak dia, Nas ya? Nggak keluar, coba Ibu coba dulu. Belum ada itu. Coba Ibu. Oh, ternyata masih ada ininya, Nas. Tunggu, Nas. Karena gunting Anas tadi.
Oi, Nah, sebentar ya. Nih sudah nih. Sudah nih. Coba kayak gini caranya. Ini dioles di sini. Dikit aja ya. Oke, kita tempel sesuai angka 3. Oke, cari lagi yang ada angka 2-nya. Mana angka 2-nya? Dipotong. Ya sudah aja. Oke. tinggal gunting lagi. Ya. Persegi apa? Persegi panjang. Ya, bisa. Oh, kurang lemnya kah? Kita tambahin dulu. Nih. Oh, terbalik ini, yang di lem yang baliknya nih. Yuk, coba. Di sini. Oke. Tempel sesuai angkanya. Ya. Sip. Mana lagi? Mana lagi? Nih, gue bantu gunting deh. Nih. Cari yang sama lagi ya. Ya, kasih lem. Kasih lem di baliknya. Nah, pintar Anas. Cari lagi. Hampir selesai tuh. Yo, boleh deh Nata. Ditempel. Sudah itu kayaknya. Mana lemnya? Oh, ini belum dibuka juga, Nat. Tunggu ya. Ibu bukain dulu. Nih. Sudah selesai? Hebat. Anas sudah selesai. Kita kumpul ya. Kita lihat lagi angkanya. Angka berapa ini? 1, 2, 5. Ibu nggak dengar. Kita keras-keras suaranya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bangun apa ini tadi namanya? Persegi? Persegi panjang. Ada 5 persegi panjangnya yang Anas gunting tadi ya? Kita kumpul deh. Bu kasih nama Anas. Kemana? Anas mau kemana? Oh. Kita tunggu temannya ya. Ya, Bu. Sudah, boleh kalau sudah ditempel dong. Mana lilin mainannya? Nanti. Tuh, pinjam Anas ini. Anas pinjam lemnya. Iya, kita pakai sama-sama ya. Oh ya, terima kasih Anas. Mau berbagi. Nih, kita tempel. Ini. Kita tempel bangun persegi. Persegi apa yang tadi namanya? Persegi panjang. Sudah bikin berapa ini Dani ya? Nanti kita hitung. Kayak presker dia nih kenapa? Iya, ya lem juga. Nggak usah banyak-banyak, nanti basah. Menggelembung. Di sini boleh. Ya, tuh kan kebanyakan kan jadinya. Dikit aja. Semuanya dong. Kan sudah bikin nih Dani ini. Semuanya. Ya lagi. Dimakan banyak. Nggak boleh lah. Itu bukan makanan. Nih, Bisa apa nih? sakit perut.
Jangan banyak-banyak. Ini buat ngoles nih, nak. Ngoles nih, jadi nggak perlu pakai tangan. Nah, kayak gitu. Nah, dah. Sedap saja. Di bawahnya boleh, di sebelah ya. Oke. Ini tepat buat apa ini? Hah? Buat apa ini? Itu tutupnya supaya nggak kering. Kalau kena udara dia kering, nggak bisa dipakai lagi lemnya. Yuk, lagi Kalau nggak ditutup, kering dong, nggak bisa dipakai. buat apa ini? Itu nih, buat lubangnya biar keluar lemnya. Ini ditempel nggak lagi yang lain? Op, tidak banyak-banyak. Kenapa? Kenapa ditekan? Tidak ditekan lagi. Sudah keluar. Kalau sudah keluar tidak ditekan lagi, satu kali aja tekannya ya. Nah, Di sebelahnya. di bawahnya. Mau lah ibu pindah agama jadi Kristen? Enggak lah, Murtad Kristen masih? Islam dong. Islam masih ya? Iya. Kalau nggak Islam masih? Enggak, ibu Islam agamanya. Dani apa agamanya? Islam. Islam. Masih Islam nggak bu? Iya dong. Kalau jadi pindah agama? Di Indonesia ada berapa agama sih? 6. 6. Apa aja sebutin? Lu sambil apa aja? Islam masih nggak bu? Islam, terus Masih Islam ya? ya, Kristen Katolik, terus Kristen, Protestan. terus apalagi Hindu, terus Buddha. Buddha. Terus Buddha terakhir, Tuhannya apa Buddha? terus terakhir Mucu. Konghucu. Kalau Buddha tuh beribadah di mana? Ah, sudah selesai ya? Beribadah di mana itu Buddha Di bu? mana Buddha beribadah di mana kemarin bilang ibu? Di Vinara, Wihara. Kalau Hindu, di Pura. Pura. Pernah lihat nggak Daninya? Pura. Di mana puranya? Ada lah. Di Nanti kita cari gambarnya ya. Di hari berikutnya kita cari gambarnya di internet. Dani ketik sendiri, ya. Nanti kita print, kita tempel, oke? Nih tempel ini dulu nih, ya sama Anas juga. Anas bantuin Dani ya. Mau bantuin Dani Anasnya? Yuk, coba dibantu Anas ya. Ini berapa ini jumlahnya? Oke. Ini ada lemnya nih. Tuh. Pinjam lem. Bu, Kita hitung ya, Nat. Ada berapa nih? Ada berapa bangun bentuknya? Ada berapa? 10 bangun. Apa tadi namanya? Bentuk? Persegi? Oke, pintar. Kasih nama dong. Nata. Mana pensilnya tadi? Ibu pinjemin deh. Ada nggak pensil ibu ya? Hanata. Tuh dibantu Anas tuh biar cepat selesai Daninya kebalik. Yang sudah di Oh, nggak apa-apa deh. Nah. nanti ngarang cerita-cerita. Boleh. Kita mengarang cerita kan ini sudah ibu siapkan tadi bilang ibu. Tuh Di bukuku aja. di buku Dani. Ini dari buku ibu cari tentang Dika membeli ikan di pasar. Dia beli ikan di pasar. Sudah? Terima kasih Anas. Coba Dani hitung deh. Oh ini masih ada nih satu nih. Belum dikasih lem. Coba kasih lem. Dikit aja. Bu, Dibantu Anas bilang apa tadi? terima kasih. Bu, kalau Anas kemana? Bu, oh Ucu tuh Tuhannya siapa?
Nanti kita cari sama-sama. Kita belajar ini dulu, oke? Belajar matematika, bahasa Indonesia. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, ada 12 persegi panjang. Coba kasih nomor deh. Sampai nanti ibu bingung yang mana, yang dari mana tadi angka satunya. Oke. Mau jemput anak ibu nggak? Nanti belum pulang. Udah. Oke, terima kasih. Bilang sama Anas, terima kasih Anas sudah membantu. Belum dikasih nama. Dani. Iya. Anas tadi dari mana? Oh, cuci tangan karena tangannya kotor. Nanti bilang sama ibu ya. Dani duit Anas. Hah? Dani duit Anas. Terus kita mau apa lagi nih? Kita mau main pledok atau mau membaca cerita? Mau main Play-Doh. Membaca cerita? Mau main Play-Doh. Mau main pledok? Nanti sambil cerita nanti ya. Kita lihat cerita dulu ya. Kita baca cerita dulu. Habis itu nanti kita main pledok. Kita bikin bakso di pledok. Ibu bacakan ya. Dengarin ya. Ini judulnya adalah Ikan dan Kak Dika. Apa judulnya, Nas? Apa judulnya tadi? Ikan dan Kak Dika. Boleh dilihat nih. Di sini Kak Dika membeli ikan dan lalu dipindahkan ke dalam akuarium. Ikan hidupnya di mana? Di air, pintar. Berarti ikannya, akuariumnya diisi air. Iya. Kemudian Bobby datang mengambil ikan dan diletakkan di lantai. Waduh, gimana ini di lantai nggak ada airnya ya? Terus ketiga, Kak Dika melihat ikannya di lantai. Kak Dika bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" bilangnya. Dia terkejut ikannya di lantai. Terus Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan," bilang Bobby. Bilang adik Bobby. Terus si Bobby bilang, "Ikan memang hidup di air." Adik Kak Dika. Adiknya Kak Dika ya? Oh iya, kakaknya namanya Dika, adiknya namanya Bobby. Laki-laki perempuan ya? Laki-laki dong. Islam Kristen ya? Ibu di sini nggak disebutkan dia agamanya apa. Anas, itu judulnya tadi tentang apa? Ikan ya? Tentang ikan. Siapa yang beli ikan tadi? Kak Dika. Kak Dika, bener. Kalau Bobby itu kakaknya ya? Bobby itu adiknya. Yang beli ikan Dika, kakaknya. Dia agamanya Kita apa? gunting. Nggak ada disebutin itu agamanya apa. Kita gunting, kita urutkan ceritanya ya. Mana yang nomor 1 tadi, mana yang kemudian nomor 2. Mau gunting. Oke. Anas bisa, ibu bantu sini. Ibu bantu ya. Itu sesuai garisnya, sesuai kotaknya. Iya. Kita sesuai kotaknya, oke? Ibu bantu sini. Ditempel. Biar tidak robek. 6 tujuan pembelajaran. 1. Menyimak cerita. Iya, menyimak cerita. Menggambar melalui media bergambar. 2. Menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Oke. 2. Mengurutkan cerita bergambar. Digunting. Jangan rintik, Bu. Ayo. Lagi. Apa ini? Apa ini, Bu? Oke, lagi garisnya nih. Apa ini? Lurus. Ini cerita si Dika. Tentang Dika membeli ikan. Ikan Ini hidup ya. di mana tadi? Dah, Di rumah Anas punya ikan nggak? ikan Ikan apa? dan udah tidak. Hah? Ikan apa? Oke. Dan tidak. Tidak. Mm-mm. Đúng rồi. Oi.
Lagi, satu lagi. Ada buat Oke, tempel lagi ya, sesuai angkanya ya. Ada angka 1. Nih angka 1, angka 2. mana? Lem. Lem mana lem? Mana lem? Udah, nanti gantian. Ini lemnya. Ini lemnya nih. Judulnya boleh? Boleh, Uang boleh nggak? boleh. Oh, gambarnya? Janganlah, nanti nggak kelihatan tulisannya. Judulnya yang dibuang. Iya. Judulnya kayak yang dibuang. Satu bus. Nanti kalau sudah selesai dirapikan mejanya, baru kita main pledok. Aku tidak bawa. Sudah? Wow, cepat sekali Anas. Rapikan mejanya ya, buang sampahnya ya. Buang sampah di mana, Nas? Ini sih bisa di. Ini, nah, Oh, minta tolong ya. Tolong tutupkan Dani. Mata lelaki. Nah, yuk buang ke tempat sampah yuk. Bersihkan mejanya. Buat kita bikin gulung-gulung nanti. Iya, gulung-gulung, bola-bola gulung. Yuk, buang ke tempat sampah ya, Nas. Bikin pizza. Aku suka bikin pizza, Bu. Pizza, suka makan pizza atau suka bikin pizza? Boleh. Bikin pizza. Bikin. Dari apa? Kayak tepung. Dari tepung. Ini. Temennya masih belajar dulu ya. Iya, dadah. Temennya belajar dulu. Anas, kita duduk kembali yuk. Oke. Kita belum selesai ya. Kenapa? Temennya panggil Anas tadi ya? Anas masih belajar dulu gitu ya. Kita tunggu Dani sama Hanata ya, Nas? Iya, tunggu sebentar. Iya, tunggu temannya. Biar sama-sama kita bikinnya. Bikin apa ini ya? Aduh. Ini namanya lilin. Anas mau warna apa? warna biru. Warna biru. Nanti sabar. Dilihat nomornya ya nanti ya Nat. Nomor 1, nomor 2. Belinya di warung mana? Playdot, Bu. Di warung jual alat tulis. Ya, Bu. Udah, oke. Nilainya nih. Apa aja ketawa-ketawa sepatu bus. Kenapa? Tadi janjinya apa Daninya? Janjinya apa tadi? Jangan nyesel sepatu bus. Iya. Harus berkata? Sopan. Hmm. Ibu mau Kristen nggak? Enggak lah. Yuk. Ibu bantu boleh? Nggak boleh. Kenapa? Mau apa? Mau sendiri? Mau sendiri. Oke deh. Lucut, Ibu. Ini beli ikan di mana dia ya? Di mana ada orang jual ikan ini ya? Di mana biasanya Dan? Betul. Di pasar ya. Benar, pintar. Di pasar dia beli ikan. Ikan apa ini biasanya yang ditaruh di akuarium Dan? Kan Mas Ikan mas. Yang dimakan biasanya ikan apa?
Ikan nila. Ikan nila, suka Dani? Waduh, enak sekali. Bacok. Enak sekali. Harus berkata? Sopan. Kalau tidak sopan, gimana? Nanti dimasuk api neraka. Aduh takut. Ada yang mencatat ya? Ada yang catat. Siapa? Malaikat rakib yang api. Ada malaikat. Di mana tempatnya malaikatnya? Di langit. Pelangi. Dani bilang Anas tuh, sabar Nas ya, Sabar aku ya. masih menggunting. Aku masih bergunting. Tunggu aku. Apa? Bulunya. Nih lagi nih, belum tuh. Lem. Nih. Ya. Oh ini. Lem jadi penting. Bacok tuh artinya apa, Bu? Itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa apa ya? Itu kurang sopan, tidak sopan. Jadi tidak boleh Jawab. Oh, kontol. diomongkan, tidak boleh diomongkan. Harus berkata sopan. Harus berkata. Depan. Sudah, oke, sudah dikasih nama? Yuk coba kasih nama yuk. Mana pensilnya tadi ya? Dan pensilnya tadi mana Dan? Ini nih. Hanata. Kenapa? Dani aja nih yang belum nih ya Nas ya. Ya, Nanti kita istirahatnya main di sini aja ya. gimana? Mau ke kantin. Mau ke kantin Mau kak? sama mamaku, Bu. Oh mau datang. Boleh. Anata mau kemana istirahatnya? Nggak mau di kelas aja? Kita main di kelas aja, main ini. Bersama mamaku kan. Oh. Oke, terima kasih Nata. Tutup lagi lemnya nanti kering. Dirapikan dulu ya. Nih. Ini gading, gak ada nih. Iya Dani. Boleh jawab lo. Ayo Dani. Ya, kamu aja. Tangga. Iya dibuang boleh. Mana sih bicaranya nggak jelas? Yuk. Lanjutkan. Ya. Oh ini sudah dilem. Oh, belum. Kantin. Tuh sisa Dani sendiri tuh. Pengantin. Ditinggal nanti. Pengantin. Mau dibantuin Anas atau dibantuin Hanata? Enggak, aku sendiri. Bisa sendiri. Kurang berapa menit ini? Menit. Berapa menit ini nanti kurang? Menit. Nah, lagi. Nata suka ikan juga. Pernah mancing nggak? Bu. Oi. Anas pernah mancing nggak? Pernah ikut mancing? Nas, Anas, tadi bangun pagi mandi nggak? Mandi. Mandi. Terus habis mandi Nanti. ngapain lagi? Bersihin tempat tidur nggak? Untung. Bersihkan tempat tidur. Udah. Mandi sendiri apa mandi sama mama? Mandi. Mandi sendiri. Gimana? Gini. Oh, gosok-gosok badannya pakai apa? Sabun. Terus pakai apa lagi? Kayak ini. Gosok apa lagi? Gosok gigi. Pakai apa gosok giginya? Ini bang. Pakai apa? Kayak Oh, aku gosok Sikat gigi sama juga. odol. Iya, Nata juga. Ya Nat ya. Sisir rambut nggak? Sisir rambut nggak tadi? Biar rapi rambutnya. Terus berangkat ke sekolah ya. Makan dulu, makan pakai ambil. sundur, pakai sundur, Bu. Hah? Pakai sundur. Itu sundur. Sundur, Sisir. Bu. Sisir. Sundur tuh apa? Yuk kita tempel lagi. Kalau sundur tuh apa, Bu? Sisir. Sundur ibu nggak tahu. Tempel. Lucut itu, noh. Banyak. Pakai sisir biar rapi. Pakai minyak wangi nggak? Ini. Biar apa? Kalau untuk sisir kutu tuh kayak apa? Ada kutunya Kak Dani? Ada kutu. Aduh, pakai sampo biar nggak ada kutunya ya. Kayak Keramas sisir. ya? Iya, gosok gigi juga. Pakai Nah, Kayak sisir, Bu. Ini sekolah. Oh, Oh. ini sekolahku. iya. Oh, Anda sekolah di mana ini? Ini. SLB Negeri Sekolah ya. Aku 2 Palangkaraya. aku di Ranat Pujana. Lanjutkan dulu.
Ibu nggak jawab deh kalau sama Dani. Kalau belum selesai ya Nas ya. Kamu nanya. Ya Nas ya. Coba nanya, kamu nanya. Enggak ah, nggak mau. Selesaikan dulu sampai selesai. Sudah ya kan tadi. Iya, sampai nomor 4 ya. Ini aku Nas, Ana sama Nata, mata untuk apa? Melihat, oke. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk bicara, tangan untuk, kaki untuk, oke. Oh mau bantu? Daninya nggak mau dibantu. Buat juga. Oh iya. Ini nih. Kat. Oke, terima kasih Anas. Tuh dibantu sedikit tuh. Itu nomor berapa? Ini nomor 4 tuh, Nah. Oh itu nomor 4 yang dibantu Anas ya. Oh nanti nomor berapa dulu setelah nomor 1 dan? Nomor 2. Nomor 2. Oke tuh sebentar. Dani dulu ya, nomor 2 dulu ya. Baru nomor 4. Aduh. Tidak banyak-banyak nanti robek. Gua nih. Sabar. Oke, ditutup biar tidak kering. Nomor 2. Nanya. Bis nomor 2 terus lanjutannya yang mana ini? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 dulu ya, Nas. Itu kenapa itu tadi? Tidak dicoba ya lemnya ya. Sini Ibu simpan. Ini. Iya, sudah selesai dipakai. Cuma beli nih. Oh ya, sini Ibu simpan. Ini tidak dimakan karena bukan makanan. Isinya, Ya, isi bersihnya berapa, Ibu? Isi bersihnya. isi bersihnya. Oh, nanti ini nomor 4 yang punya Anas tadi ya. Nanti dilem. Isi bersihnya berapa, Bu? Nanti kita lihat. Selesaikan dulu. Kak. Senyum. Kenapa senyum? Karena senang. Iya, senang Bu. Yuk kita tempel lagi. Tempel di bawah. Oi. Apa? Oke. Lagi nih, terakhir. Nggak apa-apa. Ya, punya Dani ya. Punya Anas sudah tadi kan ya? Aku tuh. Oh iya itu dibantu Anas sedikit tadi ya Dan. Awas tidak banyak nanti robek. Ya. Anas sudah selesai, Nata sudah selesai, sekarang Dani sudah selesai nih, kasih nama Dani. Di bawahnya. Di bawah boleh. Di atas. Dani. Oke. Udah punya. Udah, Bu. Oke, cerita apa tadi judulnya? Dika. Ikan Dika ya. Main Play-Doh lagi. Boleh, nanti jam berikutnya kita main Play-Doh. Sekarang kita istirahat dulu. Istirahat di kantin. Istirahat di kantin. Istirahat. Ini rapikan dulu dong mejanya. Sudah. Berdoa aja kan. Berdoa aja kan. Berdoa kalau sudah selesai belajar. Kata anak suka dijelas. Jelas aja. Nanti dibantu menjelaskan. Yuk, buang ke tempat sampah. Ngapain Anas? Cari apa? Oh, cari sampah. Oke, ya. Bantuin Dani supaya bersih. Nah, kembali dong. Kembali duduk. Ya, siap-siap. Yuk, duduk kembali. Duduk kembali. Ya. Nanti mau kemana ini? Mau ke kantin. Mau ke kantin. Bersih dulu kok. Iya, kita tadi selesai belajar duduk dong. Ya, belajar apa tadi? Matematika, bahasa dan IPA. IPA. Bisa berhitung, coba ulang lagi. Berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tadi dengerin cerita apa tentang Kak Dika. ikan Dika? Ikan hidup di mana tadi, Nas? Di akuarium. Di air. Tadi Dikanya masukin ikannya di akuarium. Iya. Akuarium. Oke deh, kita berdoa dulu yuk.
Boleh nanti ini ya, kita berdoa dulu. Pulang lagi. Ya. Ya Tuhan, terima kasih atas ilmu dan berkah yang telah Engkau berikan hari ini. Amin. Selamat siang. Oke, boleh beri salam? Boleh, Pak. Mau istirahat. Iya. Aku masuk sini boleh? Boleh pulang lagi ya. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Aku mau. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kita telah melaksanakan, tadi Pak Tri Nugroho telah melaksanakan rangkaian supervisi terhadap rekan sejawat ya Ibu, mendampingi Ibu ya. Untuk kegiatan rancangan program pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita sudah melaksanakan praobservasi Bapak Ibu, kemudian juga mengobservasi di kelas. Sekarang kita masuk ke pasca observasi. Dari pasca observasi ini nanti saya ingin melihat, kami dari pendamping ingin melihat bagaimana Bapak melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Untuk itu, apakah Bapak sudah siap ini Pak ya? Baik, terima kasih Ibu Retno. Ya. Saya akan di luar. Siap, terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu Asmi. Ya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Setelah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang ada di kelas Ibu, kelas 6 SD, saya ingin menanyakan dan menggali informasi beberapa hal. Kira-kira menurut Ibu sebagai refleksi, apakah ada kendala ataupun sesuatu yang dirasa kurang dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya yang dirasa kurang itu pasti. Soalnya untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, perilaku yang muncul kadang susah ditebak. Entah itu dari komunikasi, dari perilaku perbuatan. Jadi terutama yang sudah berjalan kemarin ya Pak ya, kayak si Dani misalkan, apa yang dia dapat, apa yang dia rekam di luar kelas atau di rumah pada saat itu nanti akan keluar di sekolah pada saat pembelajaran biasanya. Itu kadang yang saya masih kurang penanganan di situ. Kurang apa ya, seperti penanganan seperti apa ini kalau perilaku itu muncul, pembahasan apa yang akan saya bahas, terus gimana untuk menekan perilaku yang negatif, habis itu mengarahkan perilaku yang positif, meningkatkan, karena itu pembelajarannya klasikal. Itu yang kadang saya bingung. Betul sekali, kondisi karakteristik siswa ya, Iya. terutama dalam hal demikian. Nah, keterhubungan antara perlambatan yang Ibu hadapi dengan pelaksanaan pembelajaran pada kelas yang kemarin apa Bu? Ya hubungannya sih kadang kalau ada perilaku yang muncul di salah satu siswa, otomatis konsentrasi pada siswa yang lain itu akan terganggu. Oh begitu. Dan materi kadang tidak tersampaikan, tidak semua materi kadang tersampaikan, atau kadang ada materi yang di luar akan disampaikan saat itu juga, kadang gitu. Iya, betul sekali. Saya tertarik untuk mengulas tentang materi yang tidak tersampaikan. Nah, kemarin sudah saya simak tentang pembelajaran di kelas tematik ya Ibu ya, pada kelas 6 SDLB. Nah, ada 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kira-kira menurut Ibu ini ada hal yang belum tersampaikan tidak? Ada kalau menurut saya Pak yang belum tersampaikan, apalagi khususnya kayaknya di IPA di yang IPA. belum tersampaikan sepenuhnya. Karena terfokus waktu itu di matematika, dan terus muncul perilaku yang pertanyaan yang di luar materi, akhirnya mengganggu konsentrasi yang lain. Terus abis itu saya juga mungkin kurang fokus, akhirnya materi yang harusnya tidak ada di situ tersampaikan di situ. Campur. Iya, kadang kondisi siswa itu mempengaruhi mood kita ya Bu sebagai guru.
Ya, ini saya mencoba untuk menyampaikan Ibu apa yang sudah saya observasikan terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Nah, saya ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Asmi tadi, dan saya mendapatkan pengamatan diantaranya aspek yang perlu dikembangkan. Yang pertama kemarin akademik ya Bu ya. Akademik itu nampak sekali Bu, akademik pada mata pelajaran matematika, pada materi berhitung dan geometri itu sudah diberikan dengan baik. Nampak di situ terlihat anak itu mampu berhitung dengan lancar. Ya, untuk bahasa Indonesia ya tadi karena kondisi siswa itu jadi pengamatan saya itu belum terlihat kegiatan yang menyimak dan bercerita. Nah, melalui media video, tetapi sudah tampak kegiatan dalam menulisnya. Ya, tampak menulis. Nah, untuk mata pelajaran IPA di sini belum terlihat pemahaman IPAS ya tentang menyebutkan macam-macam dan fungsi anggota tubuh. Untuk pada aspek pengembangan yang kedua, catatan kami di area komunikasi karena ini ya Bu ya, respon dari Ibu Asmi sebagai guru itu saya lihat luar biasa. Jadi untuk memberikan stimulus anak, jadi anak mampu untuk menyampaikan keinginannya dengan baik. Nah, di sini tatanan yang luar biasa sekali pada area komunikasi. Dan sedangkan emosi Bu, kita tahu kan karakteristik dari ibu muridnya itu ada autis dan tunagrahita. Nah, autis sendiri kalau kondisinya ya tidak memungkinkan dapat mengganggu temannya yang lain kan. Nah, tetapi mindfulness kehadiran ibu dalam mengajar di situ itu dapat mengkondisikan dengan baik. Nah, dengan cara apa? Memberikan penugasan siswa menjadikan anak fokus pada tugasnya masing-masing. Nah, tampak kemarin si Dani dan si Anas ya Bu ya. Nah, walaupun karakteristiknya padahal dua anak tersebut itu anak tunagrahita autis ya Ibu ya, autis, tetapi berdampingan pun mereka tidak saling mengganggu karena Ibu di sini responsif memberikan tugasnya masing-masing. Jadi anak tidak ada waktu yang kosong untuk mengganggu cari kegiatan yang lain. Nah, begitu. Baik sekali untuk yang komunikasi. Nah, kemudian Ibu ya, pada saat pembelajaran di kelas kita ini saling sharing Ibu ya, mohon maaf ya Ibu ya. Nah, ada catatan yang perlu saya sampaikan. Nah, tentang geometri ya, bangun datar. Alangkah baiknya kalau saya melihat dari modul ajar yang telah ibu buat, modul ajar tematik tapi terintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Di situ belum tampak adanya pemutaran video ya Ibu ya. Oh iya. Iya, betul sekali. Ya, mungkin ini jadi alasan klasik ya. Kadang peralatan itu tidak semua kelas mempunyai, ataupun di satu sekolahan itu mungkin hanya ada beberapa proyektor ya Bu ya. Tetapi bisa mengambil alternatif dengan pemilihan mungkin laptop Ibu. Nah, laptop ataupun TV yang menunjang untuk mengeluarkan audio visualnya. Nah, baik, untuk ini yang kedua Ibu, Ibu tampak responsif sekali terhadap pembicaraan siswa tentang kosa-kosa kata yang baru. Nah, kemarin Dani sering menanyakan ya kata-kata yang ya itu tampak Kurang baik untuk didengar. kurang baik tidak didengar. Tetapi di sini letak pembelajaran sosial dan emosional Bu. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh anak itu tidak perlu kita sensor. Nah, artinya apa? Kalau metode lama menyensor anak itu dengan cukup mengatakan diam, ataupun mengatakan jangan kau ucapkan itu. Tetapi Ibu Asmi kemarin ya lumayan untuk memberikan pemahaman bahwasannya apa yang disampaikan itu kata-kata yang kurang sopan. Nah, tetapi perlu sedikit penguatan Ibu pada pembelajaran sosial dan emosional. Itu bisa dilanjutkan dengan cara apa? Tidak pantas untuk diucapkan, tetapi karena apa? Nah, mungkin ini dapat menyinggung teman yang lain, atau mungkin ya di situ letak
kesadaran diri dan pembelajaran untuk kesadaran sosial. Ya, karena apa? Tugas terberat dari Ibu Asmi sebagai seorang terapis juga autis ya Ibu ya, karena untuk anak autis hambatannya adalah kemampuan untuk berinteraksi yang PR ya, itu jangka panjang ya. Nah, itu di sini sangat relevan sekali dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan kesadaran sosial Ibu. Nah, itu catatan saya Pak Ibu untuk perbaikan ke depan. Nah, ini Bu, kira-kira ini Bu, kita sudah melakukan pembelajaran luar biasa Ibu. Saya itu apa yang saya lihat pembelajaran yang itu menjadi inspirasi bagi saya. Saya juga calon guru penggerak angkatan 7. Nah, itu menjadikan metode atau referensi, oh ternyata demikian mengajar anak autis. Nah, begitu. Dari beberapa catatan tadi Bu, kira-kira ini saya mau nanya ini untuk pengembangan diri ke depan. Ya. Diri saya. Ya, mandiri tentunya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk pengembangan diri saya sepertinya mungkin saya harus lebih memahami kembali karakter peserta didik agar nantinya bisa menindaklanjut perilaku-perilaku yang akan muncul pada saat pembelajaran secara klasikal. Iya. Karena anak autis untuk pembelajaran secara klasikal agak kesulitan kadang. Jadi kadang itu ada beberapa anak yang memerlukan individual dulu baru nanti ke klasikal. Iya. Mungkin itu yang memahami karakter murid, terus habis itu menggali pendekatan juga sama orang tua karena sangat pengaruh pola asuh di rumah terhadap perilaku yang muncul nanti di kelas. Mungkin nanti bisa kedepannya pendekatan kembali ke orang tua, penanganan di rumah seperti apa agar nanti perilaku yang muncul di kelas itu bisa lebih terarah. Oke. Nah, dari dua ya area pengembangan, aktivitas pengembangan tadi, yang pertama memahami karakteristik peserta didik ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu adalah anak mampu berinteraksi sosial Ibu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari aktivitas yang Ibu sebutkan berhubungan dengan karakteristik peserta didik apa Bu? Ukuran keberhasilannya, dia secara komunikasi akan lebih terarah, lebih bagus. Tidak, istilahnya kita bilang itu tidak mengeranyau ya Pak bahasanya. Oh ya. Jadi dia apa ya, mereka kan merekam ya Pak ya, merekam komunikasi dari luar, komunikasi dari mana, habis itu keluarnya tidak pada tempatnya. Biasanya seperti itu. Nantinya mungkin kalau saya sudah bisa memahami mereka, terus kalau sudah memahami mereka, otomatis saya tahu tindak lanjutnya seperti apa kalau perilaku itu muncul. Jadi kalaupun itu sudah terjadi, sudah saya dapatkan, nantinya akan terlihat komunikasi mereka lebih terarah. Di tempat mana saya bisa mengatakan hal tersebut, kepada siapa saya bisa mengatakan hal tersebut. Ini seperti itu minimalnya. Dukungan yang diperlukan? Orang tua. Orang tua. Ya. Sama beberapa tim ahli sebenarnya, sama seluruh warga sekolah juga pengaruh sebetulnya. Iya. Jadi agar anak itu konsisten perilakunya, tidak dengan saya aja yang itu bisa meredam, tapi dengan orang lain dia pun sudah bisa mengkondisikan. Itu tidak pantas diucapkan, itu pantas diucapkan, dia bisa memilah seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, untuk waktu pelaksanaannya Bu? Pelaksanaannya? Iya, waktu pelaksanaannya. Bisa saat waktu pembelajaran, karena untuk memahami karakter-karakter yang muncul ya Pak, perilaku yang muncul bisa saya amati waktu pembelajaran. Ketika dia di luar kelas juga bisa, karena dia berinteraksi dengan sekitar kan. Iya. Keluarga bisa ya. Dengan keluarga waktu di rumah. Ya, baik. Menarik sekali Bu. Untuk yang kedua Bu, aktivitas pengembangannya adalah pendekatan terhadap orang tua ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai adalah pembiasaan aktiviti daily living ya. Nah itu ukuran keberhasilannya apa saja Bu? Ukuran keberhasilannya ya seperti
hampir sama sih seperti yang di awal, akan nampak perilakunya itu. Kalau di SLB sendiri kan kalau ada program khusus ya Pak ya, itu akan nampak sekali di situ. Kepercayaan dirinya juga akan nampak. Ada anak yang kadang itu di rumah terlalu banyak dilayanin, sehingga ketika di sekolah dia tidak berani mencoba, bahkan untuk memasang sepatu pun dia tidak mau mencoba, menunggu orang tua, nunggu mama. Itu nampak pengaruhnya. Kalau saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua dan mengedukasi orang tua ini seperti ini nih, di usia anak ini segini nih, dia bisa nih seperti ini harusnya Bu. Jadi kita harus kejar kayak gini penanganannya di rumah, pembiasaannya di rumah, dan itu akan nampak di sini. Dan dia akan lebih percaya diri memasang sepatunya sendiri tanpa melihat tengok kanan kiri dan mencari orang tuanya. Minimal nampak seperti itu sih Pak, ukuran dari keberhasilannya. Nah, seperti itu pasti adanya program ya Bu ya. Apakah program tersebut itu misal nih pemberian materi tentang memakai tali sepatu tadi, itu apakah ada kurun waktu? Misalkan capaian anak autis si A mampu memakai tali sepatu dalam waktu 1 bulan atau bagaimana? Kalau untuk programnya sendiri, untuk target program, saya tidak berani mentargetkan 3 bulan nih anak pasti bisa, karena beda-beda ya karakternya ya anak itu. Jadi mungkin bisa dibayangkan aja kira-kira 2 bulan mungkin nih anak sudah ada respon nih. Jangankan respon untuk memasang sepatu, saya selalu meminimalkan harapan saya kadang. Minimal itu anak bisa ngambil sepatunya aja, taruh di depan aja, itu sudah luar biasa bagi saya. Betul sekali. Apalagi dia sudah bisa masang sepatu, itu sudah luar biasa. Makanya kadang kalau saya membuat target ya Pak, membuat program, oke, program ini 2 bulan bisa nih terlaksana nih. Tapi saya selalu menurunkan menurunkan harapan, tidak saklek kamu harus 2 bulan bisa, kamu harus bisa kok, ini bisa, enggak, tidak memaksa anak seperti itu. Senyamannya dia lah, senyamannya dia aja. Misalkan dia, soalnya kalau kita terlalu menekan nih anak harus 2 bulan bisa nih, orang tua ya Bu bisa Bu didukung kayak gini, bisa, tapi itu tidak permanen kayaknya Pak, karena dia moodnya melaksanakan itu karena terpaksa. Iya. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak baik ya Bu. Tinggi. Akhirnya kalau tidak ada saya, tidak di depan saya, dia nggak mau pakai sepatu. Betul sekali. Menunggu ada saya. Ya, kepatuhan itu bisa diperoleh dengan konsistensi ya program tersebut. Nah, ini Bu, saya menanyakan tentang pendukung ini yang utama dalam pendekatan orang tua itu Bu. Nah, terutama ini banyak sekali orang tua siswa yang cuek ataupun kurang kontinu dalam pemberian activity daily living. Nah, biasanya hanya diserahkan ke sekolah atau gurunya. Nah, bagaimana kalau menurut kacamata Ibu tentang pendukung ini? Kalau menurut saya sendiri yaitu kita harus, semua warga sekolah itu harus kompak ya Pak ya, harus konsisten juga. Jadi misalkan kita guru kelas misalkan punya program untuk mengedukasi orang tua nih, itu kita ajukan, kita minta pendapat dengan atasan bagaimana, dan itu harapannya ada dukungan juga dari atasan. Karena kadang kalau kita cuman mengedukasi individual, personal lah ke orang tua, itu kadang ada beberapa orang tua yang enggan menanggapi, enggan merespon, terlihat. Soalnya saya biasanya bikin buku penghubung kan Pak, ke orang tua, itu terlihat yang mana buku penghubung itu kadang ada beberapa tanggal itu kosong loh. Kenapa kosong? Berarti ini tidak dilaksanakan nih. Ada yang, iya Bu sama saya marah, sama saya ini, oh berarti tidak serius dalam menanganinya. Betul sekali. Itu harus ada penekanan sebetulnya dari sekolah, harus ada untuk mengedukasi ini harus dilaksanakan agar sama nih kegiatan di sekolah sama di rumah, sama. Jadi untuk tujuannya sama juga, untuk meningkatkan si anak. Harus ada dukungan juga sih dari orang tua, dari pihak sekolah, dari semua guru, rekan-rekan. Karena anak yang nantinya saya tangani
kemungkinan juga akan ditangani guru lain berikutnya kan, jadi betul. harus ada kerjasama semuanya. Ya, karena pembelajaran pada peserta didik itu kan estafet ya diberikan ya. Iya. Nah, sebagai ini mungkin tahun ini Ibu sebagai guru kelasnya, tahun depan bisa dengan guru yang lain kan Ibu ya. Nah, tentunya Dan dengan bantuan tim-tim yang lain sih sebenarnya, misalkan tim kesehatan, ya, tim kesehatan, terapis, tim psikolog. Soalnya kadang kalonya bukan tim yang ahli yang berbicara, kadang kurang didengar. Iya, betul. Kalau cuman gurunya, padahal kita semua punya dasar sebetulnya. Intinya tujuannya juga sama, memperbaiki, meningkatkan kemampuan anak. Ya. Kapan itu dijadwalkan atau dilaksanakan? Kebetulan saya kan sekarang menjabat di koordinator terapis ya Pak ya, yang ada di sini di sekolah sini. Itu semua sebenarnya sudah terjadwal 1 bulan sekali. Tapi saya inginnya berharap tidak hanya orang tua yang ada jam terapis aja yang mengikuti itu semuanya, bahkan guru-guru juga. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama belajar gimana ya kalau konsisten ini program ini terjalankan, konsisten kalau ini dilaksanakan sama-sama, itu ada kok perubahannya. Dan selama ini yang mengikuti cuman tim terapis aja, tidak semua menyeluruh warga sekolah. Nah, terakhir Ibu, dari apa yang kita diskusikan tadi tentang pembelajaran di kelas yang sudah Ibu laksanakan dan program-program terapi yang berpusat pada peserta didik terutama dengan anak autis ya Ibu ya. Nah, tadi sekarang rencana tindak lanjut ke depan Ibu. Tindak lanjut ke depan untuk program saya di kelas atau untuk pengembangan diri di kelas saya? Ya, terutama di kelas dan pengembangan di sekolah. Mungkin nantinya saya akan mempersiapkan program-program untuk anak, misalkan seperti pendekatan dengan orang tua, mungkin nanti saya akan mencoba menjadwalkan kembali, kemudian menyusun program seperti apa yang akan kita fokuskan untuk pengembangan diri anak. Seperti itu. Oh iya, pengembangan diri anak. Jadi Bu, diperkuat lagi untuk yang di kelas Ibu. Kelas ya, kemarin kan sudah diberikan materi tentang tematik ya Bu ya. Nah, tadi ada beberapa catatan. Nah, kira-kira ke depan seperti apa Bu? Materi mungkin harus dipersiapkan lagi ya Pak ya, agar ibaratnya tersusun, atau mungkin saya kebanyakan dalam menyusun materi saat itu, jadi kayaknya harus memfokuskan lagi materi yang mana yang harus disampaikan agar lebih mengena, lebih diingat, mungkin lebih diingat sama anak. Oh iya. Tentang itu aja. Ya, baik. Ibu Nurani Asmi, terima kasih atas waktunya. Ya, pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kita bisa membahas duduk bersama tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, mungkin kita akan bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih.